Oke, kemudian kalau dia standar deviasinya tidak diketahui, kita punya T, ya, berarti ini selisih dari rata-rata sampel dari populasi 1 dengan 2, kemudian dibagi dengan SP, dibagi akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. SP-nya adalah seperti ini, SP kuadratnya ini berarti akar nanti ya SP-nya. N1 min 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 min 2. Ini nanti tabelnya kan saya upload di Drive ya. Tapi sambil kalian perhatikan juga nanti kita sambil lihat contohnya. Oh, atau sekarang aja saya upload ya. Biar kalian sambil melihat ya. Bentar ya, saya uploadnya. Statistik. Mana nih, Mas? Statistik, start. Saya bagi linknya yang untuk video ya, sebentar. Saya taruh di chat. Ini video. Ini terus materinya saya upload dulu. Apa sudah saya taruh ya, saya lupa. Tabel hipotesa. Oke, sudah saya upload, coba dicek. Mungkin silakan dicek, betulkah sudah masuk? Sudah masuk anak? Padahal ini sudah 3 kelas loh, saya kok masih sendirian ya? Halo, suara saya kedengaran kan? Tes. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu, terdengar. Ayo, 68 anak loh, tak satu pun yang bergeming. Oke. Masih loading bukannya. Kenapa, Nak? Masih loading bukannya. Oh, masih loading. Oke. Sudah, Bu, sudah ada, Bu. Sip, terima kasih. Ya, korbankan 5 anak lah yang aktif dengan saya ya. Biar ini gak kelihatan sepi, Bu Ira ngomong sendiri ya. Korbankan emangnya apa gitu ya. Oke. Mana tadi ya? Ini ya, di keterangannya tadi ya. Terus, ntar kita akan coba latihan soal ya, untuk masing-masing tadi ya. Terus, tadi setelah kita dapat SP-nya ini, kita masukkan nge-T. Jangan lupa nanti untuk di tabel V-nya nanti, tabel T itu kan butuh V. Kalau yang ini tadi, N-1 ya V-nya. Untuk yang mu ini, V-nya N1 tambah N2 dikurangi 2. Ya. Oke. Terus, ini ada lagi... ini urutannya saya dikecilin dikit. Ini punyanya ini ya, jadi SP. Ini tadi diketahui nilainya sama ya, dan ini diketahui. Ini standar deviasi populasi diketahui, yang ini tidak diketahui. Ini tidak diketahui, tapi ini harusnya punyanya ini ya, straight ini tidak diketahui, tapi standar deviasi untuk populasinya dianggap untuk populasi itu sama. Nah, yang ini jika standar deviasinya dianggap tidak sama. Ya. Rumus yang ketiga ini
Nah, nilainya rumusannya seperti ini. Nah, ketika dia yang tidak sama, X1 ini selisihnya sama ya, selisih dari rata-rata sampelnya dibagi S1 kuadrat bagi N1 ditambah S2 kuadrat bagi N2. Ini nilai statistik T-nya. V-nya tambah rumit lagi ya. Rumusannya seperti ini. Oke. Terus ini jika pengamatan berpasangan. Ya, untuk rumusan ini. Oh ya, ini juga mengikuti ya. Nilai kritisnya sama seperti biasanya. Kalau dia tidak sama dengan, maka ini alfa per 2, ini alfa per 2. Terus untuk pengamatan berpasangan, nanti dapatnya D-nya adalah rata-rata D-nya adalah sigma DI bagi N, dan S kuadrat D-nya, ini S-nya ini, sigma D1 min D rata-rata ini dibagi N min 1 kuadrat. Oke. Ini juga nilainya UD-nya sama ya, lebih besar. Kalau H1-nya lebih besar, ini juga lebih besar. Ini kurang dari, ini lebih besar, ini lebih besar. Tidak sama dengan, berarti kurang dari dan lebih besar, tapi alfanya dibagi 2. Oke. Sekarang setelah itu kita coba satu persatu. Kemarin kan kalian sudah mencoba hipotesa untuk yang saya tulis di soal ya. Oke, untuk yang rata-rata Pak panjang. Bentar, saya butuhkan lagi. Oke, kita punya Nafis. Ya, Bu. Tadi suara siapa ya tadi ya? Oh, saya kira Nafis. Oke. Oh. Maaf. Oke, kita ada soal seperti ini. Sebuah pelajaran matematika diberikan pada 12 siswa dengan metode pengajaran yang biasa. Kelas lain terdiri atas 10 siswa diberi pelajaran yang sama, tetapi dengan metode menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Pada akhir semester, murid kedua kelas ini diberikan ujian yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan simat 44. Nilai rata-rata 81 dengan simat 45. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar matematika itu sama. Dengan menggunakan taraf nyata 0,1, asumsikan bahwa kedua populasi itu menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Kalau pakai ragam yang sama, berarti gimana nih? Apa saja yang diketahui? Berarti ragamnya sama. Berarti kita pakai tabel yang mana?
pakai tabel yang ini ya, 1, 2, 3, 4, baris keempat ya. Mu1 kurangi mu2 sama dengan D0. Ya. Iya, Bu. Populasinya ada berapa sih? Ada 2 saya udah bilang. 2 itu apa aja berarti populasinya? Populasi siswa yang metode pengajaran yang biasa. Terus yang kedua apa? Menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Metodenya yang satu pengajaran biasa, yang satu menggunakan metode menggunakan bahan yang telah terprogramkan. Oke. Terus misalkan mu1 dan mu2 adalah nilai rata-rata semua siswa yang mungkin mengambil pelajaran tersebut dengan kedua cara mengajar, dengan menggunakan langkah hipotesa, maka kita peroleh apa lagi? 1, kita harus menentukan apa dulu, Nak? Oke, kita cek dulu dari situ. Kira-kira dari populasi yang pertama kita ambil sampel sebanyak berapa, Nak? Pengajaran yang biasa? 12. Kita ambil sampel 12. Kemudian apalagi yang kita ketahui? Ada simpangan bakunya berapa, Nak? 4. Populasi yang pertama 4. Oke. Kemudian rata-ratanya berapa, Nak? 85. 85. Kemudian untuk populasi yang kedua, rata-ratanya berapa? 81. 81. Timbangan bakunya berapa? 5. 5. Terus kemudian N-nya berapa? 10. 10, pintar. Terus apalagi yang kita ketahui di sini? Uji hipotesa kedua metode pengajar ini sama. Dia bilangnya apa ini? mu1 dikurangi mu2 sama dengan apa ini? 0 ya? Karena mu1 sama dengan mu2 ya, mu2. Oke, jadi kita punya H0-nya apa? mu1 sama dengan mu2. Ya, itu H0. Kalau H1-nya berarti apa, Nak? Tawan dari H0. mu1 tidak sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2 atau mu1 dikurangi mu2 sama dengan tidak sama dengan 0. Oke, alfanya berapa taraf nyatanya? 0,10. 0,1. 0,10 atau 0,1. Oke. Udah ya, wis ditulis semua diketahuinya tadi. Coba di apa yang bisa nuliskan di chat. H0-nya tadi adalah mu1 sama dengan mu2 atau mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0. Siapa yang berani menuliskan di chat? Tolong bantu Bira. Pinter Alfian. Sip. Terus mu1 tidak sama dengan dia. Oke, sip. Sekarang yang ketiga alfanya sama dengan 0,1. Yuk ditulis. Tulis alfa aja nggak apa-apa. Nggak usah kode kalau susah. Yuk ditambahin. Alfian mungkin sekalian. Alfa sama dengan 0,1. Oke. Jangan A. Bingung nanti alfa aja, Nak. Itu sudah disebut alfa tak? Nulis tulisan alfa gitu. Nanti bingung A-nya apa. Oke, sip. Terima kasih. Terus sekarang saya tutup ya. Sekarang saya mau share soalnya. Asumsikan bahwa kedua populasi ini menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Nah, oke. Menghampiri loh ya, tapi bukan distribusi. Maaf.
Ada yang belum ke itu. Belum ke add. Oke, kita lihat ragamnya sama ya. Ragamnya sama, tapi ini yang kita tidak diketahui. Standar deviasi populasi kita nggak tahu. Yang kita punya standar deviasi si siapa? Si sampel aja. Yuk. Sekarang kita hitung wilayah kritisnya. Alfanya tadi 0,1 ya. Wah, sebentar saya cari tabel dulu ya, tabel statistik. Buka tabel statistik. Oke, kita punyanya berarti yang ini ya. Saya share yang mana? Betul. Ini ya. New 1 selisih, terus ini kita tidak ketahui tapi dianggap sama ragamnya. Nah, ini berarti kita cari dulu SP-nya ya. Tapi sebelumnya kita ke wilayah kritik dulu ya. Sudah kita tentukan rumusnya pakai yang baris ini. Berarti yang ini ya, tidak sama dengan kita cari daerah kritisnya, berarti T kurang dari min T alfa per 2 dan T lebih besar dari T alfa per 2. V-nya apa? N1 tambah N2 dikurangi 2. Oke, wis sepakat. Sekarang saya buka tabel. Dari tabel, nah ini gonta-ganti, kita coba tabel. Mana tabel statistik? Alfanya 0,1. Alfa per 2-nya berapa berarti? Nak? Kelihatan tabel statistik saya? Lihat Bu. Terlihat, Bu. Terima kasih. Nah ini berarti, aduh, kurang ke bawah ya. Oke, berapa nak anunya? Alfanya 0,1 dibagi 2 berapa? 0,05 ya? 0,05. Oke. V-nya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. N1-nya berapa? 12 ditambah 10. 22 dikurangi 2. Berarti tinggal 20. Nih, 1,725. Oke? Berarti wilayah kritisnya apa? T kurang dari min 1,725 atau T lebih besar dari 1,725. Yuk ditulis Alfian. Siapalah? Oh, Alfian terus ya. Mohon maaf ya. Siapa wes? Siap. Nulis di chat. Wilayah kritisnya T kurang dari min 1,725 atau T lebih besar dari 1,725. Oke, sudah tulis. Maaf, Alfian ditambahi wilayah kritis atau kritik. Kadang ada yang nulis kritis, ada yang nulis kritik. Ditambah di atasnya, Alfian. Wilayah kritis. Oke, terima kasih. Sip, terus kita lihat tabel lagi di tabel statistik, di tabel hipotesa. Kita harus ngapain nih? Kita sudah tentukan wilayah kritisnya ini ya. Saya sudah. Sekarang kita hitung nilai statistiknya. Pakai rumusan ini. Sebelum rumusan ini kita hitung SP-nya dulu. Berarti akar dari ini ya. N1 berapa tadi? 11. 12 ya, Bira? 12 ya. 12 kurangi 1 dikali S-nya apa? Berapa tadi? S-nya 16 ditambah ini 10 kurangi 1 dikali ini 4 ya. Ini 4, ini 5 ya. Dibagi ini 12, ini 10. SP kuadratnya ketemu berapa? Silakan hitung. Oke.
pakai rumusan ini. Kelihatan ya saya mouse-nya kemana ya? Halo? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Yuk silakan dihitung berarti. 11 kali 16 ditambah 9 kali 25 dibagi 20. Berapakah nilainya? Terus akar dari SP berapa? Dari SP kuadrat. Oke, tak cek ya. Jangan-jangan kalian sudah jawab di chat. Oh, belum. Saya lupa tadi share yang mana ya tadi. Yuk, SP kuadrat nilainya berapa? Berapa SP kuadrat? S kuadrat ini nilainya berapa? SP kuadrat. Oke, ketemu 20,05. Oke, Wibowo, terima kasih. Berapa nih? Kok ada yang 22,55 yang mana nih? Gimana nih? Kita pakai yang mana nih? Oke, kita butuh orang ketiga. Di sini orang ketiga bukan pendampingi pasangan ya, tapi ini sebagai penyeimbang. Silakan. SP kuadrat 22,5 atau 20,05. Agak jauh ya komanya. Siapa yang menjadi penengah? Pak Alfian mau beralih ke Rehan? 176 ditambah 225. Beralih, oke. Sudah, 20,05. Berarti akarnya berapa, Nak? Oke, akarnya berapa, Nak? Akarnya? Akar dari 4,47. Oke. 4,47 ya. Oke. 4,47. Setelah itu kita ngapain? Kita hitung di sini nih. Kita masukkan di sini ya. T-nya berarti ini tadi 85 kurangi 81 dikurangi D-nya berarti 0 kan, selisihnya dia bilang sama kan soalnya ya.
D-nya ini 0 dibagi 4,47 akar dari 1/12 ditambah 1/10. Berapakah nilainya? T-nya 4. 85 kurangi 81 4 ya. Kurangi 0 4. 4 dibagi 4,47 dikali akar 1/12 ditambah 1/10. Ini hanya ilmu kalkulator yang bisa menyelesaikan persoalan hidup ini ya. Berapakah? Dari kalkulator atau nggak perlu pakai Python ya, pakai kalkulator biasa aja. Ketemu berapakah? Kira belum lihat chat kalian, coba yang lihat sudah. Oh, belum. T-nya ketemu berapa? Oke. 0,076. Yakin? 0,00746. Coba. Opini kedua mungkin. Sepertinya saya salah hitung. Gimana Friska? Sepertinya saya salah hitung, Bu. Kenapa nak? Kenapa Friska? Iya Bu, mohon maaf sepertinya saya salah hitung tadi. Oh iya iya. Soalnya kok 0, ya. Oke. Oke. Artinya Alfian 2,0862. Oke. Ada lagi? Kita tabung dulu. Satu orang lagi? 2,0554 Alexander. Oke. Ada lagi? Kan ada 3 kelas nih ya. Silakan tunjuk perwakilan kalian tiap kelas. D3A diwakili oleh siapa?
Ya, malu baiklah. Ketemu 2,05, betul kah? Oke. Ya, oke. Sekarang itu ya 2,05 atau 2,08 ya yang betul ini. Saya galau nih. Dengan angka yang kita sudah sepakati 4,47 untuk S-nya ya. Itu kok 0, Alexander itu kok 0, kok 4,78 ya? 4,47 Alexander. Tadi kan 85 kurangi 81 dibagi 4,47 dikali akar 1/12 ditambah 1/10. Ini duluan. Mbak nggak mau. Di dalam kamar. Pindah. Berapa nih sepakatannya nih? Jadinya nih. Pakai berapa angkanya? Alfian, apakah sudah oke? Atau pakai yang mana? Alfian? Yakin ya? Oke, are you okay? Tapi nggak perlu joget habis itu ya. Wah ini selamat datang Reza. Oke ya, karena keyakinan Alfian kita harus setujui ya, yaitu 2,0862. Oke, dengan angka-angka kita tadi, kira-kira dengan T-nya adalah ketemu 2,0862, apakah berada di wilayah kritis? Apakah berada di wilayah kritis, nak? Di wilayah kritis ya, sehingga tadi kan wilayah kritisnya T lebih besar 1,725 karena 2,0862 adalah lebih besar dari 1,725, maka dia termasuk dalam wilayah kritis. Kalau dalam wilayah kritis maka kita artinya apa? Keputusannya adalah tolak H0 dan simpulkan bahwa kedua metode mengajar tidak sama. Karena T hitung jatuh di wilayah kritis bagian kanan, kita dapat menyimpulkan bahwa metode mengajar biasa lebih baik daripada metode dengan bahan terprogram. Tanya ada nih anak ya. Kita lalui. Sekarang soal yang kedua ya. Oke. Oke.
Di pengujian hipotesa, kita lihat di sini. Oke. Untuk mengetahui apakah keanggotaan dalam organisasi mahasiswa mempunyai akibat baik atau buruk pada nilai seseorang, nilai mutu rata-rata berikut ini telah dikumpulkan selama periode 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5 di mutu untuk anggota sama yang bukan anggota. Dengan mengasumsi nilai ya, ini pada IPK-nya kok nggak ada yang 4 ya. Oke, dia nilai seperti ini ya. Dengan mengasumsikan bahwa populasinya normal, cucilah pada taraf nyata 0,025. Apakah keanggotaan pada organisasi mahasiswa berakibat buruk pada nilai yang dicapai seorang? Oke ya, jangan ada emosi tentang ini ya. Ini hanya soal aja. Oke. Atau bahkan 5 punya uji coba seperti ini ya dengan taraf nyata 0,025. Karena ada 2 populasi, pasti yang kita hitung adalah selisih. Kita lihat dulu apakah soalnya nih ya. Apakah keanggotaan dari organisasi mahasiswa berakibat buruk pada nilai yang dicapai seseorang? Nah, ini nolnya menyatakan bahwa dia sama ya, tidak berpengaruh. Kemudian satunya bahwa kalau berakibat buruk berarti yang MIU 2-nya yang bukan anggota di MIU 1 kurang dari MIU 2. Jadi kalau berakibat buruk berarti kalau anggota dia IPK-nya lebih kecil daripada yang bukan anggota. Kita lihat dari sini, maka MIU 1 min MIU 2 kurang dari 0. Alfanya 0, taraf nyata 0,025. Wilayah kritiknya berarti kita lihat di sini. Oh ya, kita harus cek dulu di tabel tadi ya. Apa maknanya? Sabar ya, Pak. Cari lagi yang SPDB lagi. Ulangan. Suruh baca SPDB sama bahasa Indonesia. Yang diulangan. Iya, yang diulangan. Bentar, aku cari. Ya, suruh baca dia. Bentar, saya carikan tabel hipotesa. Ini tabel hipotesa tadi bilangnya selisih ya. Selisih berarti terus standar deviasi kita nggak tahu dan nggak tahu kalau dia sama ya. Berarti kita pakai asumsi yang ini ya. Jadi pakai yang kita pengamatan berpasangan. Oh iya, kita tadi dilakukan pengamatan berpasangan ya. Jadi pada tahun 1, 2, 3, 4, 5 kita lakukan pengamatan berpasangan. Berarti yang ini. Terus yang ini. Sama dengan 0. Terus dia dari 0 ya. T-nya berarti T kurang dari min T alfa. Ya. T alfanya tadi 0,025. Maka coba cek di tabel untuk V-nya N-1 ya. Oke, kita share lagi tabel statistik. Tabel statistik. Oke.
Di T tadi berarti 5 kurangi 1 ya, 4 ya. Di 4, terus alfanya 0,025. Ini ya, 2,776. Tapi ya 2,776, tapi dia kita balik lagi tabel hipotesa. Nah, tapi dia kurang dari berarti min ya. Jadi min 2,776. Min 2,776. Ini adalah wilayah kritisnya. Sekarang kita hitung ini ya, apa statistik ya, nilai statistiknya berapa? Rumusnya apa ini? Sebelum ini rata-rata D-nya. Nah, ini berarti kita cari sigma DI dibagi N. Nah, nanti setiap tahunnya kita lihat selisihnya. Oke. Kita share lagi, maaf ya kalian pusing ya, pindah-pindah slide. Nah, karena ini mau saya tunjukkan asal usulnya dari mana. Oke, setelah kita dapatkan T-nya min 2,776, jadi wilayah kritisnya jika dia kurang dari min 2,776 ya. Terus kita cari selisih D-nya, berarti yang anggota sama ini selisihnya berapa. Terus kita kuadratin, ya. Kita sigmakan, berarti sigma D-nya min 0,5 dibagi 5 rata-ratanya ya. Rata-ratanya selisihnya itu adalah min 0,1. Oke. Terus SD-nya adalah rumusnya tadi. Nah, SD tadi. SD itu rumusnya adalah sigma D-nya tadi dikuadratkan dibagi N-1. Jadi ini 0,13 ya. Sebentar. OSD-nya ini rumusnya N kali DI kuadrat min ini ya 5 N kali sigma D ini ya, 0,13 dikurangi ini selisihnya ini dikuadrati dibagi N yang N kali N min 1, 5 kali 4 ya. Ketemunya 0,02. Terus rumusan T-nya ya itu S kuadrat, D-nya udah ketemu, maka S-nya berapa? Kalau akar dari 0,02 berapa nak? S-nya berapa nak? Oh iya sih, saya belum lihat chat kalian. Akar dari 0,02 berapa nak? 0,141. Oke, sepakat. Terus setelah kita tahu S-nya, kita masukkan ke rumus. Oke, nanti lagi kita buka tabel hipotesanya lagi. Ini ya, ini SD-nya berarti salah ngitungnya ya. Masih banyak rumusnya tadi yang ini tidak dipakai, pakai rumusan tadi. Terus ini berarti T-nya ini kita rumusnya tadi sigma D-nya itu adalah min 0,5 ya. Terus dikurangi 0. Oh, sebentar. Oh, enggak sih. Tadi sigma D-nya min 0,5 dibagi 5 yaitu min 0,1 ya. Min 0,1 dikurangi 0 dibagi berapa tadi kalian cari? 0,141 ya. Ya. Dibagi akar 5. Ketemu berapa nak? Ini min 0,1 dikurangi 0 dibagi 0,141 dibagi akar 5. Berapa KT-nya?
Ya enggak apa-apa Pak Eko kepecet. Gimana? T-nya ketemu berapa? Min 1,58115. Wes, mantap Alfian. Nah, kira-kira berada di wilayah kritis atau enggak Alfian? Wilayah kritisnya tadi adalah T kurang dari min 2,776. Apakah dia kurang dari min 2,776? Tidak. Terus gimana sih Lesti? Rosalinda. Rosalinda ini artis itu loh, apa? Biasanya artis yang di telenovela Meksiko ini. Rosalinda gitu ya, ada lagunya ya. Kan? Harusnya Rosalinda nanti pakai baju mokrok gitu ya, nanti. Nah, ini pasti orangnya secantik bunga mawar ya. Tapi jangan bikin dia sakit hati ya, karena dia akan berduri ya. Semua orang ya jangan disakiti ya, tidak hanya Rosalinda. Siapapun nggak disakiti pasti akan sakit ya. Ya iyalah. Kira ini mulai ini. Oke, gimana Rosalinda yang cantik dan rupawan? Kira-kira apakah tadi tidak? Kalau tidak masuk dalam kritis, apa artinya? Apa artinya semua ini Rosalinda? Jika dia tidak di daerah kritis? Berarti kita ngapain kesimpulannya? H0 diterima. Sip, mantap. Berarti kita terima H0. Dan simpulkan bahwa keanggotaan organisasi bagi mahasiswa tidak memberikan pengaruh yang berarti pada nilai yang dicapainya. Hidup organisasi gitu ya. Oke. Terus ya aman ya, aku gak di sentimeni sama ini ya, orang yang organisasi ya. Ini masih ada yang ikut organisasi? BEM? Oh, Yopi. Oke. Bisa jadi BEM ya. Ketua BEM-nya siapa toh? Dari prodi mana ketua BEM-nya? Saat ini ketua BEM-nya dari mana? OSPE, oke. Nanti Bu Ira nyebarkan itu ya, PE kalian pengumuman-pengumuman dari perpus mungkin akan saya di awal sudah sih share ya, loginnya itu. Kalau mau baca jurnal atau e-book ya, e-book bisa langsung kalian di ebook.penstasi.id ya. Di awal kan saya sudah promosi ya. Semoga kalian masih mengingatnya ya. Enggak, pengumuman itu kemarin online pengumuman link buku yang secara online bisa kalian akses ya. Ada jurnal IEEE, ada e-book, ada repo.penstasi.id. Oke, ada perpus, webnya perpus, silakan dibuka. Dan nambah viewer ya. PE pengen lihat foto-foto Bu Ira, PE kangen Bu Ira, bisa lihat di situ ya. Oke. Tapi aja takut-takutan di rumah ya. Ditempel di rumah gawe pengamannya. Oke. Gimana? Sudah 2 soal ternyata lama ya. Karena kita buka-buka banyak tabel. Tapi nanti kalau kalian udah ulangan pasti lancar ya. Jadi materinya itu ya, hipotesa sudah saya ajari yang selisih bahkan ya. Kemarin sebelumnya sudah hipotesa yang untuk satu populasi, kemudian kita yang ini untuk beberapa
2, beberapa, 2 aja ya, 2 populasi sudah. Jadi nanti silakan kalian pelajari lagi, dan kalau ingin mengulang suara Bu Ira bisa lihat di video yang saya berikan linknya tadi ya, silakan dilihat, ada juga. Jadi itu gabungan materi saya sama video saya dengan Bu Paradisa ya. Jadi ada yang bersuara saya, ada suara Bu Paradisa. Oke, gitu saja dari saya. Kita akhiri dulu penderitaan kalian. Waduh. Dan malam Rabuan ya. Apa nih kegiatan kalian malam Rabu? Sudah selesai kuliahnya atau masih ada lagi nanti setelah saya? Kosong ya? Aduh, banyak tugas. Ya sudah. Kalau tugas dari saya cuma 1. Hidup bahagia ya. Wes. Nikmat hidup ya. Itu tugas dari saya ya. Loh lah, pokok kurang bahagia Ryan. Sudah ada Rosalinda ya, yang menceriakan hidup ini. Bahagia nggak bahagia itu diri kita yang menentukan ya. Jadi apapun keadaannya, kalau kita bersyukur ya, itu kita bisa bahagia. Susah Bu, iya betul susah memang ya. Nggak semua orang bisa menyadari bahwa, wih, ternyata ini semua yang saya miliki itu ini lebih baik dari orang yang tadi ya. Semua kan sama sinawang ya. Lihat orang lain, wah itu kok lebih cantik, lebih pintar ya. Tapi kalian juga punya kelebihan sendiri ya, yang pasti bisa dilihat semua orang ya. Jadi kadang kalau kita melihat atas terus ya, melihat yang lebih baik terus, kita nggak pandai bersyukur. Tapi kalau melihat yang bawah terus, kita juga nggak akan bersemangat. Wis ngene wis, urip ngene, mari ya. Tapi harus lebih semangat lagi, lebih mengisi hidup ini dengan yang lebih baik lagi. Oke, gitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semangat untuk UAS ya. Saya tunggu nilai A semua kalian ya. Tapi kalau bisa jawabannya cuk kembar kabeh ya, cuk persis ngono ya, mentang-mentang matematika. Sudah ilmu pasti itu Bu ya. Pasti matematika jawabannya ini, tapi kalau bisa ya beda-beda ya. Meskipun gaya tulisannya pasti akan beda ya, pasti ada perbedaannya setiap orang itu. Jadi cuk ngopi plek dipelajari ya, beda margin, spasi ya, sangat berpengaruh ya. Oke. Oh ya, terus kalau ngasih jawaban please bantu Bu Ira lebih bahagia ketika mengoreksi ya. Kasih nama NRP itu yang penting di jawabannya ya. Meskipun nanti kadang-kadang kan ngopi kesimpennya pakai NRP kalian, tapi ketika saya mau mencari lagi dulunya nggak urut. Nah, itu yang dulunya saya satu folder itu repot kalau nggak ada nama di dalamnya. Kasih nama ya, nama NRP di lembar jawabannya. Oke, siap? Oke. Nggak usah pakai cita-cita atau foto, nggak usah, nggak apa-apa. Cukup nama NRP ya. Dan kelas-kelas penting, kelas. Oke. Itu aja dari saya, terima kasih. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu bahagia Bu. Amin, sama-sama.